Bab 2199 Para penjaga saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dewa jahat bernyanyi, dan kemudian mengumpulkan api ungu. Dengan lambaian tangannya, semua bayangan di hutan terkena api ungu. Tapi Buddha asli Lin Tian seperti menghilang. Para penjaga penasaran kemana Lin Tian pergi, dan sosok Fei yang tampak aneh, bahkan bertanya-tanya, kemana dia pergi. Gulao Tian bergumam, Tuanku, Anda harus bersembunyi. Iblis 9Y kesal, Nak, memiliki kemampuan untuk keluar untukku, pada saat ini, sebutir pasir muncul di belakang Tuan ke-9 Iblis dan berubah menjadi sosok, aku di sini, siapa namamu? Iblis 9Y ketakutan, reaksinya sangat cepat, menghindari Lin Tian sebentar, tiba di atap lain, lalu menatap Lin Tian dengan heran, kamu hanya Raja Peri Bintang 4, mengapa dewa tidak tahu hantu itu muncul di belakangku? Karena kamu akan segera mati. Lin Tian menatap 9Y yang jahat dan berkata dengan dingin. Tetapi 9Y yang jahat itu marah dan putus asa. Nak, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Hanya kamu, dan membunuh saya, tidakkah menurutmu itu naif? Lin Tian menatap iblis dan bertanya. Tunggu, aku akan memberitahumu betapa buruknya aku. Selesai mengatakan, iblis 9Y ini mengubah busur ungu dengan satu tangan, dan nyala api di busur berbinar-binar. Wah, tahukah kamu busur macam apa itu? Tidak tertarik. Lin Tian langsung mengirim 3 kata ke sisi lain, dan guru ke-9 yang jahat berkata dengan arogan, sudah kubilang, busur ini disebut busur ajaib yang mengejar jiwa, begitu Anda memukulnya, Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Ketika iblis mendengar hantu mengejar busur ajaib, mereka terkejut satu persatu, bahkan gambar itu terbang, aku tidak menyangka busur itu benar-benar ada di tangannya. Salah satu dari 10 senjata ajaib di kerajaan iblis, bahkan lebih gila. Iblis 9Y itu sangat senang dengan reaksi semua orang, tetapi Lin Tian tidak peduli tentang itu, dia menatap iblis ini dan berkata, percaya atau tidak, aku harus berterima kasih atas busur ini. Lucu, terima kasih, serang dulu, dan beritahu kamu nanti. Lin Tian menatapnya dengan dingin, tetapi 9 iblis tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, tetapi dia bersenandung, wah, aku akan membunuhmu. Setelah itu, busur menembakkan panah api dan terbang ke Lin Tian. Lin Tian menyaksikan panah itu datang, dan bayangan itu melayaninya secara langsung, sehingga panah itu mengenai bayangan, yang tidak berdampak pada Lin Tian. Semua orang tercengang, mereka tidak percaya itu benar, tapi Lin Tian menatap Iblis 9. Aku sudah memberimu kesempatan, sekarang giliran saya. Iblis 9 tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi dia terus menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan, tetapi yang dia pukul hanyalah bayangan Lin Tian. Akhirnya, Lin Tian melambaikan busurnya dan terbang ke telapak tangan Lin Tian. Mereka semua bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi. Tuan Iblis ke-9 terkejut, dia ingin mengendalikan busur dengan cepat, tetapi menemukan bahwa busur tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ini membuat Tuan Iblis ke-9 marah. Apa yang kamu lakukan pada busurku? Bagaimana menurutmu? Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengambil tanda jiwa dan memberikannya kepada Raja Hantu. Evil 9Y memiliki semacam firasat yang tidak menyenangkan, kemudian Lin Tian mengeluarkan aliran air, dan iblis lainnya menduga bagaimana Lin Tian tiba-tiba mengeluarkan air mengalir. Sampai Lin Tian berkata ke arus, terlihat bagus. Sebelum arus kembali, Lin Tian memerintahkan kepada iblis, kemarilah. Iblis 9Y tiba-tiba terbang ke Lin Tian, lalu terlihat jelek, wah, apa yang kamu lakukan padaku? Kami menemukan bahwa Master 9 Iblis dikendalikan oleh Lin Tian, dan Lin Tian menatap Master 9 Iblis dan berkata, saya berkata, kembalikan 100 kali. Saat berikutnya, orang-orang melihat Lin Tian mengeluarkan jarum yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkannya ke dalam tubuh 9 Iblis, dan 9 Iblis berteriak kesakitan. Tidak hanya itu, Lin Tian membiarkan Raja Api menyerangnya, tetapi 9 Iblis tidak dapat menggunakan kekuatannya, tidak bisa melarikan diri darinya, dan hanya bisa dibakar hidup-hidup. Para penjaga tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Lin Tian bertanya pada saat ini, bagaimana? Arus mengangguk, seolah-olah semua keluhan telah diselesaikan, dan iblis berteriak, wah, saudara-saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak ada hubungannya dengan berapa banyak saudara laki-laki yang telah kamu datangi. Lin Tian mengabaikan ancaman pihak lain secara langsung, dengan raungan iblis 9, nafas yang kuat naik ke langit, dan kemudian awan menyebar. Orang-orang penasaran dengan apa yang dilakukan Iblis 9Y. Kemudian hantu Iblis 9Y bergetar di udara. Akhirnya, Iblis 9Y terbakar, hanya menyisakan hantu rapuh di tempatnya. Raja Api kembali ke telapak tangan Lin Tian dan menghilang,
sementara hantu yang ditinggalkan oleh Tuan ke-9 berdiri di sana sambil mencibir. Wah, aku tidak punya tubuh, tapi rohku masih ada. Apakah menurutmu kamu bisa menjalani kehidupan yang baik? Ketika Lin Tian selesai, dia mengeluarkan segel dan menghirup roh ke dalamnya. Tetapi ketika Tuan ke-9 terhirup, dia memperingatkan Lin Tian, saya telah memberitahu saudara-saudara saya di sini bahwa mereka akan segera datang untuk membalaskan dendam saya. Lin Tian tidak menyadarinya, dia memasang jimat roh, dan sosok Fei yang buru-buru menghampiri Lin Tian dan berkata, Tuan, cepatlah, di sini berbahaya. Mengapa pergi? Lin Tian bertanya. Sosok itu berkibar dan bingung, dikatakan bahwa organisasi seperti apa 9 iblis ini berada, dan ada banyak saudara di dalamnya, dan mereka semua ahli. Saya tidak peduli dengan organisasinya, saya telah menyinggung perasaannya, saya telah menyelesaikan semuanya. Lin Tian berkedip, tetapi Tu Fei yang takut untuk berbicara. Para penjaga melarikan diri ketakutan, sementara Lin Tian, Guluatian, anak iblis, gambar ini terbang, dan arus itu tertinggal di tempat kejadian. Lin Tian melihat sekeliling dan melihat arus, bagaimana kamu bisa sampai ke kerajaan iblis? Kami terperangkap di gerbang surga, dan kemudian kami dipisahkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Ketika aku muncul kembali, aku telah datang ke kota ajaib. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak tahu. Objek Karan menggelengkan kepalanya, dan Lin Tiansen tampak jelek. Orang itu, dia bisa membawamu ke kerajaan iblis secara langsung. Betapa kuatnya itu. Arus juga mengencang dan berkata, Tuan, bisakah itu ilahi? Sangat mungkin, hutan itu dingin. Tetapi Arus menghela nafas, tidak ada gunanya untuk apa-apa, itu hanya akan membuatmu bingung. Lin Tian menggelengkan kepalanya, pihak lain terlalu kuat, dan juga telah menyusun banyak buku. Kamu hanyalah seorang pria yang baru saja menjadi peri, tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing. Meskipun ini adalah kenyamanan, tetapi aliran airnya masih sangat tidak nyaman, dan bahkan wajah bersalah, dan Lin Tian menepuk pundaknya. Pertama-tama kamu meningkatkan pencapaianmu, promosikan pencapaian, ya. Aku punya senjata ajaib, ini 1000 kali perbedaan waktu, pergi ke sana. Setelah Lin Tian selesai, dia menaruh air di lampu, tetapi wajahnya masih bermartabat, di mana es dan hijau yang terbakar. Bab 2200. Ketika Lin Tian memikirkannya, beberapa sosok terbang di udara, dan masing-masing dari mereka tampak galak. Pemimpin kelompok itu juga membawa kapak. Siapa yang menyakiti saudara laki-laki ke-9ku? Bayangkan Fei yang melihat beberapa orang di depannya, dan dia tiba-tiba ketakutan. 5 trik sulap. Itu benar, Lao Zi, ini yang pertama dari 5 keajaiban, Jin Jue. 4 lainnya berteriak, saya Muju. Yang kedua, tidak ada air. Ketiga, api. Keempat, 7. Kelima. Kelima orang ini melaporkan satu persatu, dan kelima orang itu semua mengeluarkan napas yang kuat, dan melepaskan bayangan Tuhan, masing-masing mencapai 200.000 yuan. 200.000 yang dimiliki oleh iblis sebanding dengan ratusan ribu praktisi sejati, sementara Lin Tian tenang dan melihatnya dalam diam. Tu Fei yang takut menjadi konyol. Dia buru-buru berkata kepada Lin Tian, Tuanku, 5 trik sulap adalah 5 orang terkuat di sini. Jangan main-main denganku. Lin Tian hanya mengucapkan 3 kata, dan kemudian melihat anak iblis dan Arus, ayo pergi. Tapi Jin Jue berkata, apakah aku membiarkanmu pergi? Aku tidak bisa pergi tanpa persetujuanmu. Lin Tian, singkatnya, benar-benar membuat marah Jin Jue, dan Tu Jue bungsu berkata, saudaraku, berikan padaku. Baiklah, jaga dia. Jin Jue itu kesal, tetapi bumi itu berubah menjadi debu dan menghilang dari tempat semula. Ketika muncul kembali, ia telah membentuk tumpukan debu di sekitar hutan, dan akhirnya, membekukan hutan untuk menjadikannya ukiran batu. Airnya sangat ketakutan sehingga bocah iblis itu siap menggunakan pistol naga ajaib untuk membantunya. Tapi Lin Tian muncul tidak jauh dan berkata, aku di sini. Anak saat ini dan iblis langsung lega, dan bumi benar-benar terkejut, bagaimana bisa? Tapi Lin Tian berkata, bahkan jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan sopan padamu. Setelah itu, Lin Tian segera melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan kelima Jue segera menunjukkan ekspresi penasaran, sampai Jue lokal bersenandung, membuat banyak arus udara brown, membuat semua hantu terbang. Kemudian Jue setempat berkata dengan bangga, saya pikir itu sangat kuat, tetapi itu hanya bayangan. 4 Jue lainnya juga sangat senang, tetapi Lin Tian tiba-tiba muncul di suatu tempat, dan menatap kelima Jue dan berkata, kamu pergi bersama. Apa? Kelima orang itu terkejut, dan bayangan Lin Tian dilepaskan lagi, dan roh itu terbuka, dan orang-orang itu merasakan sesuatu yang tidak beres untuk sesaat. Terutama bumi Jue, yang paling dekat dengan bayangan ajaib itu,
memiliki semacam ketakutan. Pada saat ini, bayangan ajaib itu melemparkan rantai satu persatu. 5 keajaiban merasa tidak sederhana, dan segera terbang ke udara satu persatu, menghindari serangan Lin Tian. Lin Tian kemudian mendongak dan berkata, "Mengapa? Begitulah cara Anda melarikan diri." Tu Juehan berkata, "Aku akan memberitahumu kekuatanku." Dengan itu, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit dan menabrak halaman. Setelah Lin Tian mengumpulkan air dan anak laki-laki iblis, 2 pria, Gu Laotian dan Tu Fei yang melarikan diri keluar karena ketakutan. Dalam sekejap, halaman itu dihancurkan menjadi gunung oleh banyak batu besar. "Kakak, sudah selesai," katanya Jin Jue bertanya dengan curiga, "benar-benar selesai?" Tu Jue berkata sambil tersenyum, "Omong kosong, itu hanya Raja Peri, bisakah saya mengada-ada?" Jin Jue harus berkata, "Ayo pergi." Ketika orang-orang itu siap untuk pergi, Lin Tian berdiri di suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat ceroboh sehingga kamu bahkan tidak memeriksa tubuhnya." 5 orang bergegas kembali untuk melihat Lin Tian berdiri di atas tumpukan batu. Ini bisa menakut-nakuti kelima orang, dan di kejauhan untuk melihat sosok yang terbang dengan cara demensia, "Ya Tuhan, ini belum mati." "Tidak, itu terlalu menakutkan." Gulotan juga mengagumi jalannya. 7 dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya, dan sekali lagi menabrak batu yang tak terhitung jumlahnya, sementara bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan memenuhi pegunungan terdekat sekaligus, dan bertanya, "Bisakah kamu memblokir sekeliling, kamu batu?" "Anda," Tu Jue tidak bisa berkata-kata, tetapi wajah Jin Jue jelek. Kemudian Wo Jue berkata, "Berikan padaku." Kepercayaan diri mutlak api itu penuh, lalu melepaskan naga api di tangan, hanya melihat api ke dalam bayangan naga, lompatan keluar, kecepatannya sangat cepat. Di tempat, dia menghancurkan semua bayangan ajaib Lin Tian, dan kemudian api berkata dengan bangga, "Kakak, sudah selesai." Orang-orang puas, tetapi mereka bahagia untuk sementara waktu. Lin Tianben muncul lagi, "Mengapa kamu tidak menyerangku?" Api benar-benar terkejut dan marah. Kemudian itu membuat naga api, lagi. Tanpa diduga, Raja Api keluar dan langsung membuka mulutnya dan menelan naga api. "Aku, di mana apiku?" katanya, dimakan olehnya. Ketika Lin Tian selesai, dia menyingkirkan Raja Api, dan api itu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. "Kamu." "Aku bilang, mengapa membuang waktumu ketika kamu berkumpul?" Lin Tian sekali lagi melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menyatakan perang terhadap 5 keajaiban. Daerah terdekat segera menarik 5 atau 6 bintang sepatu Cats Iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan sepatu Cats Iblis itu, ketika mereka melihat 5 keajaiban, gila satu persatu ketika mereka bertarung dengan Lin Tian. Bukankah ini Raja Peri? Tidak juga. Dia, apakah dia ingin bersaing dengan Wuju? Gila, gila, saat ini, banyak orang mengira Lin Tian gila, tetapi Lin Tian menatap 5 keajaiban itu. "Apakah kamu siap?" Jin Jue sangat marah sehingga dia berkata kepada Kayu Jue dan Air Jue, "Kalian berdua, pergi bersama." Iya, kedua orang itu berbicara serempak, dan kemudian Muju melambaikan tangan, dan lampu hijau mulai berkedip di mana-mana, dan kemana lampu hijau pergi, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh, satu persatu, untuk menjerat bayangan itu. Air bahkan lebih kuat, gelombang satu tangan, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih besar, dan kemudian bayangan sihir satu persatu. Jue api dan Jue bumi tidak mau menunjukkan kelemahan, mereka terus menyerang satu sama lain, tetapi bayangan ini hilang dan keluar lagi. Tidak hanya kelima orang ini yang bodoh, tetapi juga orang-orang yang menonton di dekatnya semuanya adalah demensia. Terlalu sulit untuk dihadapi, bagaimana yang abadi ini bisa melakukannya? Gambar Fei yang menarik napas secara terbalik, ini benar-benar kuat. Jue emas itu kemudian 2 mata menyapu untuk melihat sekeliling sepanjang waktu, di tangan terakhir memadatkan anak panah emas, mata dingin menghindar, kali ini melihat di mana kamu melarikan diri. Saat berikutnya, anak panah Jue emas padam, dan anak panah itu seperti bola bali di luar angkasa, itu mencapai bayangan seseorang dan memukulnya. Ketika anak panah mengenai target, Jin Jue tertawa, "Wah, aku telah terkena." Lin Tian Benzun muncul, melihat ke satu sisi berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ya, pukul lenganku." Terpisah, wajah Jin Jue jelek di tempat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, saya memiliki bayangan, tetapi juga banyak perpisahan." Pada saat berikutnya, tubuh itu segera berubah menjadi pasir dan menghilang, dan Jin Jue menjadi gila, menunjuk ke Lin Tiadao, "Hari ini, jika kami tidak bisa membunuhmu, kami bukan 5 Jue, 4 Jue lainnya juga marah satu persatu." Namun, para penonton tidak menyangka bahwa Lin Tian, sendirian, dapat mengubah 5 Jue menjadi ini.
Bab 2201 Lin Tian menatap 5 senjata ajaib. Kalian berlima senjata ajaib memiliki beberapa kemampuan, tapi masih terlalu dini untuk mengalahkanku. Kata-kata Lin Tian, untuk 5 senjata ajaib, adalah penghinaan, jadi setelah mendengarkan 5 senjata ajaib satu persatu, mereka sangat marah. Jin Jue menggunakan gadanya, 5 jue legal, iya, ketika 4 lainnya mengerti, mereka segera bubar dengan Jin Jue, dan kemudian 5 orang mengumpulkan 5 atribut cahaya yang berbeda. Kelima jenis cahaya ini segera membentuk perbatasan besar, menutupi area di mana Lin Tian berada. Orang-orang di luar tercengang, beberapa bahkan bergumam, dikatakan bahwa 5 hukum absolut dapat menghancurkan semua benda dalam susunan. Ya, bahkan gunung-gunung akan hancur menjadi bubuk. Pada saat itu, kekuatan kekerasan muncul di daerah Lin Tian, yang membuat pegunungan dan seluruh desa hancur menjadi bubuk. Orang-orang menarik napas, tetapi Lin Tian sangat tenang. Biarkan kekuatan itu berubah, dan Buddha asli Lin Tian menghilang. Semua orang mengira Lin Tian hancur, dan Jin Jue berkata dengan bangga, bertarung dengan kita, ini adalah akhirnya. 4. Kegembiraan besar lainnya, tetapi saat ini, dalam tumpukan bubuk, ada seseorang, dan dia adalah tubuh duniawi Lin Tian, dan dia masih menertawakan kerumunan. Apa, jadi Anda pikir Anda membunuh saya? Orang-orang itu semua bodoh, tetapi mereka juga menatap Lin Tian satu persatu. Dan Jin Jue bahkan lebih terkejut dan berkata, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Lin Tian berkata dengan percaya diri, masih terlalu dini untuk membunuhku. Kelima Jue sangat tertekan, jadi mereka melemparkan sihir lagi, dan tubuh Lin Tian diubah menjadi pasir lagi, yang terintegrasi dengan bubuk. Kelima Jue kemudian berhenti dan menatap susunan untuk menentukan apakah Lin Tian sudah mati. Siapa yang tahu bahwa tubuh Lin Tian dipisahkan lagi, dan 5 orang tidak punya pilihan selain casting. Tetapi casting ini membutuhkan banyak kekuatan, jadi setiap kali kelima orang ini melemparkan hukum, kekuatan mereka akan melemah. Lin Tian memanfaatkan kekurangan ini, dia diam-diam meninggalkan susunan, dan tersenyum aneh di hutan tidak jauh dari mereka, hampir. Hanya Lin Tian yang melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyatukan pena, dan membuat rantai. Kelima pria itu masih berada di luar susunan merapal mantra pada Lin Tian, tetapi ketika rantai tiba-tiba mengunci kelima pria itu terkejut. Orang-orang juga melihat ke hutan tidak jauh, baru kemudian mereka menemukan bayangan hutan dan Buddha, dan kemudian mereka terkejut satu persatu. Jin Jue itu memarahi, brengsek, 4 Jue lainnya bahkan ingin berjuang, tetapi mereka dikunci oleh Lin Tian. Selain itu, Raja Hantu keluar dan menembus tubuh 5 orang, membuat mereka benar-benar bodoh. Lin Tian baru saja melepaskan tangannya, lalu menyingkirkan bayangan itu, dan selangkah demi selangkah keluar. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan bocah iblis itu. Anak iblis berencana untuk bergerak, Lin Tian tertawa dan berkata, tidak, T5 tahun, mereka telah diambil olehku. Baru pada saat itulah bocah penyihir itu menyingkirkan tombak naga ajaib. Ketika kami mendengar bahwa Lin Tian menjatuhkan kelima orang ini, mereka semua tampak terkejut. Tu Fei Yang juga mendatangi Lin Tian dengan aneh dan bertanya, dewasa, 5 dari mereka. Aku sudah mengambilnya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, menarik napas dari Tu Fei Yang, sementara Lin Tian tersenyum pada kelima orang itu dan berkata, kemarilah. Kelima orang ini sangat enggan, tetapi tubuh mereka tidak terkendali. Mereka berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah dan terlihat lebih buruk. Lin Tian tersenyum pada 5 orang, apakah Anda tidak setuju? Jin Jue Dao, nak, kamu menyelinap ke kami, serangan diam-diam, jika Anda tidak bisa menahanku. Kamu bilang aku menyelinap masuk. Lin Tianxie tersenyum, dan kemudian menunjuk jari ke dahi Jue emas. Jin Jue berkata, apa yang kamu lakukan? Ayo, berhenti. Brengsek, apa yang ingin Anda lakukan? Lin Tian mengabaikan, tetapi menatap Jin Jue dan berkata, bagaimana perasaanmu? Jin Jue ketakutan dan menatap Lin Tian dengan kaget, kamu adalah monster. 4 lainnya tidak tahu apa yang terjadi, sampai Lin Tian memasuki segel jiwa satu persatu. 4 lainnya tidak tahu seberapa kuat jiwa Lin Tian. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian mengambil suasana hatinya, berbalik dan membawa semua orang pergi, dan kelima orang itu menjadi pelayan Lin Tian. Tu Fei Yang bahkan tidak berpikir itu akan terjadi pada orang-orang di dekatnya, dan Gu Luatian bahkan lebih bersemangat dan berkata, Tuanku, Anda sangat kuat. Lin Tian tidak berbicara, tetapi bocah penyihir itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Lin, kemana kita akan pergi sekarang? Keluar dari ruang ini, ketika mereka mendengar bahwa mereka meninggalkan ruang, mereka semua tampak aneh, terutama Jin Jue menolak untuk menerima jalan,
Nak, jangan bilang aku menakut-nakutimu, ruang ini tidak bisa pergi. 4 Jua lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak bisa pergi, dan bahwa Tu Fei yang tidak berdaya, orang dewasa. Apa yang mereka katakan adalah bahwa sejak kami datang ke sini, kami tidak bisa pergi lagi. Lin Tian berkata, bukan karena kamu tidak memilikinya, itu karena kamu tidak menemukannya. Tidak mengetahuinya, orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian membawa mereka ke tempat mereka masuk, dan pintu masuknya secara alami menghilang, tetapi Lin Tian memejamkan mata, dan setelah melakukan keterampilan mengintip luar angkasa, dia dapat menemukan pintu keluar ruang tersembunyi di sini. Tetapi pintu keluarnya sangat tersembunyi, dan orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Jadi Lin Tian menemukannya dan berkata kepada orang-orang, ikuti aku, jangan kehilangannya. Lin Tian berkata, lompatan, ke tempat untuk terbang, dan orang lain harus mengikutinya. Ketika Lin Tian tiba-tiba menembus awan, orang-orang di belakangnya penasaran untuk mengikutinya, sampai Wu Jue, Gu Luotian, Tu Fei Yang, dan bocah iblis pergi. Semua orang di sekitar terkejut. Lalu, apakah benar-benar ada jalan keluar? Beberapa orang bertanya, yang lain bertanya-tanya, mungkin. Ayo pergi dan lihat. Melihat orang-orang ini melompat naik satu persatu, siapa tahu bahwa mereka menabrak dinding satu persatu, seperti pintu masuknya menghilang. Ketika orang-orang yang masuk melihat orang-orang di belakang mereka menabrak tempat yang transparan, Tu Fei yang bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa masuk, tuanku? Dibutuhkan jiwa yang kuat untuk masuk ke sini, dan saya hanya menggunakan jiwa saya untuk memperluas pintu masuk ini untuk sementara waktu, sehingga semua orang bisa keluar. Ketika saya menempuh jarak jauh, saya mengumpulkan kekuatan saya, dan pintu masuk ini akan disembunyikan secara alami. Mereka semua tiba-tiba menyadari, tetapi Wu Ju saling memandang. Jelas, mereka tidak menyangka Lin Tian memiliki jiwa yang begitu kuat. Untuk Lin Tian, dia mempercepat kecepatannya dan menghilang dari terowongan, dan orang-orang itu dengan cepat mengikuti sampai orang-orang keluar. Setelah melihat cahaya yang kuat di mana-mana lagi, Wu Ju dan Tu Fei yang sangat bersemangat sehingga mereka ingin menangis. Akhirnya aku keluar. Tu Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kelimanya tidak boleh berteriak, tetapi kegembiraan tertulis di wajahnya. Pada saat ini, lelaki tua itu muncul di depan kerumunan, tetapi wajahnya penuh keraguan. Kamu. Gulotan menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Raja Iblis, kita keluar. Raja Iblis, orang-orang itu saling memandang, dan setelah Luotian kuno itu menjelaskan, semua orang tahu bahwa lelaki tua yang telah menipu mereka adalah Raja Kejahatan. Jadi Wu Ju segera pergi, orang tua yang baik, kami sangat sengsara, lihat aku, bagaimana menghadapimu. Tapi lelaki tua itu muram, jika kamu keluar, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Atau aku, Raja Iblis, tidak memiliki wajah. Dengan itu, lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Bab 2202 pada saat ini, seluruh tubuh lelaki tua itu merah, dan tubuhnya menjadi lebih besar, berubah menjadi monster dengan bulu merah darah di sekujur tubuhnya, matanya bahkan lebih merah, dan momentumnya bahkan lebih keras. 800.000 bayangan iblis, selain tidak memiliki gading, tidak tahu dan desas-desus Raja Iblis, seperti, suara lelaki tua itu menjadi serak setelah dia berubah. 800.000, orang-orang itu gagap satu persatu, terutama 5 keterampilan unik, bagaimanapun, mereka seperti anak-anak di depan lelaki tua itu. Lin Tian kemudian dengan cepat memasukkan anak iblis itu keluar angkasa. Bagaimanapun, pihak lain terlalu kuat, dan Raja Iblis tertawa. Awalnya, saya tidak suka membunuh orang, jadi saya akan membawa Anda ke tempat ini. Tetapi ketika Anda keluar, saya harus menandai itu. Jika tidak, semua orang akan datang ke sini untuk mengambil obat. Maka obat saya akan berwarna putih. Mendengar ini, Gu Luotian sudah terkejut. Dengan lambaian tangannya, Raja Iblis meniup semua orang. Bahkan Wu Ju dipukul di kaki gunung, dan seluruh tubuhnya akan tersebar. Tapi Lin Tian berdiri di puncak gunung dan menatap Raja Iblis dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada kebutuhan untuk perang hari ini. Kamu sangat lemah, apakah kamu tidak takut mati? Kematian? Menurutmu apakah itu mungkin? Lin Tian tersenyum, dan Raja Iblis tersenyum. Aku mengagumi keberanianmu, tapi kamu, bagaimanapun juga, terlalu berbeda dariku. Cobalah, saya tidak tahu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meminjam kekuatan jiwa dari pihak lain, dan kemudian menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan. Pada saat ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melilit Raja Iblis, dan Wu Ju, Gu Laotian, dan Tu Fei yang keluar dari reruntuhan. Mereka terkejut melihat ini di balik layar. Sulit untuk tidak menjadi dewasa. Aku ingin bertarung dengan Raja Iblis, sosok terbang dengan cara terkejut, dan Gu Luotian Hu meragukan cara
mungkin, benar-benar. Kelima Jue terlihat aneh, tetapi Raja Iblis tertawa dan berkata, "Wah, apakah kamu yakin pedang ini berguna bagiku? Jika Anda mencoba, Anda akan tahu." Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian tiba-tiba pedang itu menghilang. Alis Raja segera berkerut, dan saat berikutnya, semua pedang ini memasuki tubuh Raja. "Bagaimana bisa?" kata Raja. "Betapa kuatnya jiwamu, betapa kuatnya aku." Lin Tian menertawakan Raja Iblis, yang terlihat berbeda. "Anda, apakah kamu ingin melanjutkan?" Lin Tian bertanya pada Raja Iblis sambil tersenyum. Tetapi Raja Iblis masih ingin mencoba, jadi angin kencang datang dari sekitar Lin Tian. Tapi Lin Tian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di bukit lain dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa menyakitiku atau menjebakku." Raja Iblis meraung. Ada tornado di mana-mana, dan mereka yang melihatnya bodoh. Tapi Lin Tian berpisah dan berubah menjadi batu-batu kecil, jadi luka-luka ini tidak berdampak sama sekali padanya. Jadi ketika angin ini menghilang, Lin Tian Benzun menatap Raja Iblis. "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Iblis ketemperamen Ing benar-benar hilang, jadi dia harus menurunkan momentumnya dan menjadi orang tua lagi. "Tujuanku telah tercapai, kamu bisa pergi." "Tujuan? Ya, selama orang-orang di luar tahu bahwa ada Raja Iblis yang mengerikan di sini, bukan?" Orang tua itu tertawa. Lin Tian berkata dengan senyum masam, "Kamu tidak akan melakukan apapun padaku sama sekali." "Bukan tidak, tapi aku menemukan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan bertarung denganmu." Dengan itu, Lin Tian memandang mereka dan berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh? Ayo pergi." Orang-orang itu segera mengikuti langkah Lin Tian, dan lelaki tua itu tersenyum dan melihat mereka pergi. Sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang, lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang sambil tersenyum, dan kemudian jejak darah keluar dari mulutnya dan berkata, "Si kecil ini, itu tidak mudah." Kemudian lelaki tua itu berbalik dan menghilang, tetapi kelima keajaiban itu dibahas satu demi satu. Adapun Gu Laotian dan Tu Feiang, mereka menyanjung Lin Tianma. Namun, Lin Tian membiarkan anak-anak iblis keluar dan tidak mengatakan apa-apa sampai mereka keluar dari gunung dan datang ke gunung, yang segera menarik banyak orang. "Lihat, ada 5 trik sulap, kelimanya telah menghilang selama bertahun-tahun." "Tidak juga. Mengapa kamu keluar lagi? Siapa tahu. Setan-setan itu demensia satu persatu, dan kelimanya tidak gila, tetapi mereka secara alami senang meninggalkan ruang itu. Tetapi meski begitu, mereka hanya bisa mengikuti Lin Tian." Sampai dia hendak meninggalkan gunung, Lin Tian berkata kepada Wuju, "Kalian berlima, kalian bisa mengikutiku, kalian berdua, lupakan saja." Tapi Gulotan sedang terburu-buru, "Tuanku, saya bersedia mengikuti Anda." Tu Feiang juga berkata, "Ya, saya bisa, kamu terlalu lemah." 5 dari mereka, sedikit lebih kuat. Ini adalah pukulan besar bagi mereka berdua, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantah, jadi mereka hanya bisa tersenyum canggung. Lin Tian baru saja membawa 5 Jue, tetapi Jin Jue tertekan. "Wah, kemana kamu akan membawa kami? Sebelum aku meninggalkan dunia iblis, banyak hal yang perlu diselesaikan olehmu." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Kelima orang ini depresi, tetapi segera mereka terbiasa, dan mereka mengumpulkan napas mereka, sehingga orang tidak dapat melihat bahwa mereka kerasukan. Anak iblis itu melihat dan berkata sambil tersenyum, "Paman Lin, 5 dari mereka telah berubah." Mereka memiliki kemampuan ini. Lin Tian tidak merasa aneh, tetapi tertawa, dan anak iblis itu terus menatap kelima orang itu. Sampai orang-orang keluar dari gunung, dan pada saat ini, Anyan dan Lian Chen, yang masih menunggu di luar, masih berdiskusi di sana. "Paman bela diri, sudah lama sekali, dia belum keluar. Apakah dia akan mati?" Bahkan debu itu tidak bisa tidak bertanya. Bawayan tetapi ragu-ragu, "Tunggu beberapa hari, mungkin, masih bisa melihatnya." "Itu benar. Jika dia mati, saya harus telah meninggal juga." Lian Chen menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja. Namun, setelah beberapa saat, Lin Tian dan yang lainnya muncul, dan Lian Chen berkata dengan penuh semangat, "Paman bela diri, lihat, dia keluar." Anyan buru-buru maju untuk memujinya, "Tuan Lin, apakah Anda sudah menemukannya?" "Saya menemukannya." Lin Tian tidak terlihat sangat bahagia, tetapi Anyan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa masalahnya?" "Aku mencari 3 orang, hanya 1, tapi ada 2, hilang," Lin Tian menjelaskan. Melihat kesempatan yang datang, Anyan segera berkata, "Kamu bilang, seperti apa mereka berdua? Saya akan menggunakan semua kekuatan Huo Xiangzong untuk membantu Anda menemukannya secara gratis." "Oh, benar-benar gratis."
Lin Tian telah berniat untuk menggunakan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya berpura-pura terkejut. An Yan tidak tahu bahwa dia mengenakan setelan Lin Tian. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, "Ya, gratis." "Itulah yang kamu katakan, jangan bilang aku akan membiarkanmu melakukannya kalau begitu." "Tidak, tidak, aku akan," bahwa An Yan buru-buru berkata. Tetapi Lin Tianen setelah suara itu, membuat penampilan Tiambing dan Huo Qingqing keluar. Keduanya ini, "Beri aku pandangan yang baik, oke? Aku akan kembali ke klan untuk mengatur," bahwa An Yan menggairahkan jalan, dan Lin Tian mengangguk untuk bertanya, "Mungkin kapan bisa bertanya?" Bab 2203 An Yan tidak dapat menjaminnya, tetapi dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Lin, ketika Anda tiba di Zhongmen, saya akan segera mengaturnya untuk memastikan bahwa Anda dapat menemukan orang yang Anda inginkan sesegera mungkin." "Baiklah, ayo pergi," Lin Tian berkata, dan An Yan bersenandung, dengan senang hati membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Dalam perjalanan, Lin Tian memberi ruang bagi Nangong Yan untuk menghindari kebosanan, dan Wuju bertanya-tanya siapa gadis ini. Adapun Nangong Yan, dia juga bertanya-tanya siapa Wuju ini. Hanya anak iblis yang tahu semuanya, dan menjelaskannya satu persatu. An Yan dan Lian Chen saling mendengarkan dalam diam, tetapi ketika mereka mendengar 5 senjata ajaib dan Raja Sihir, wajah mereka berubah. Nangong Yan tidak, hanya ingin tahu tentang kemampuan mereka. Lin Tian sangat tenang, sampai Lian Chen mau tidak mau mengirim suara untuk bertanya kepada seorang Yan, paman bela diri, mereka. "Saya mendengarnya, ini An Yan bersenandung, tapi terlihat bermartabat, dan itu bahkan debu tetapi mengkhawatirkan cara, kelima ini harus, bisakah orang gila membunuh? Tergantung pada situasinya, Tuan Lin telah menaklukkan mereka, dia seharusnya tidak." An Yan tidak memiliki jalan napas dasar di hatinya, tetapi Lian Chen takut untuk berkata, "Ketika kita sampai di gerbang, jangan biarkan orang-orang di gerbang memprovokasi mereka, jika tidak, gerbang kita akan menjadi lautan darah." An Yan mengerti, "Aku tahu itu, aku akan memperingatkan mereka." Lian Chen sedikit lega, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip 5 Jue. Saat ini, kelima Jue terlihat tidak berbeda dari orang biasa, dia tidak bisa melihat bahwa mereka jahat, apalagi bahwa mereka adalah kejahatan yang mengerikan. Adapun Nangong Yan, dia bertanya seperti apa Raja Iblis itu. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka bersama-sama sampai, beberapa hari kemudian, mereka tiba di api. Huo Xiangzong dibangun di atas pegunungan yang menyala-nyala, jadi ada semua jenis pilar batu dan api di bawah pintu, dan Nangong Yan berjalan di atas, berseru, "Sangat indah." Lian Chen segera kentut, "Adegan sekte api kita, di seluruh dunia iblis, sangat menakjubkan." Nangong Yan berkedip, tetapi anak ajaib di satu sisi tidak yakin, dibandingkan dengan api ajaib Tianshan, itu jauh. Lian Chen merasa malu ketika mendengar tentang gunung api ajaib. Gunung api ajaib ini adalah gunung api pertama di dunia iblis. Diperkirakan hanya sedikit orang yang berani pergi ke sana, apalagi mendirikan klan di sana. "Tentu saja, siapa yang berani pergi ke sana kecuali aku dan tuanku," anak iblis itu berkata dengan bangga, dan Lian Chen menarik napas setelah mendengarkan, berani bertanya pada si Fungu. An Yan juga penasaran untuk menatap anak iblis itu dan bertanya-tanya siapa tuannya dan mengapa dia berada di gunung api iblis. "Langit sihir api tuanku," kata anak ajaib itu. "Apa?" kedua pria itu berkata serempak, dengan tatapan terkejut pada anak iblis itu. Sementara Nangong Yan di satu sisi berkata, "Tuanmu tidak lebih kuat dari kakak laki-lakiku." Anak iblis itu segera berpikir keras, dia tidak tahu harus berdiri di atas siapa bagaimanapun. Lin Tian dan tuannya sangat kuat. Lin Tianyuan berkata, "Sihir api Sky sama kuatnya denganku." Nangong Yan berpikir Lin Tian hanya untuk menenangkan anak iblis, tetapi Wuju berpikir Lin Tian memiliki kemampuan ini. Adapun An Yan dan Lian Chen, mereka pikir Lin Tian agak gila, dan mereka bahkan membandingkan diri mereka dengan langit sihir api. Tapi Lin Tian tidak berpikir begitu, dia terus membiarkan An Yan memimpin. Sampai beberapa saat kemudian, datang ke gerbang Huo Xiangzong, di mana ada banyak orang yang menjaga, dan orang-orang itu melihat An Yan dengan hormat berkata, "An Chang Lao." Baik, An Yan bersenandung, siap membawa Lin Tian dan yang lainnya ke masa lalu, tetapi orang-orang itu bingung, dan bahkan menghentikan Lin Tian dan yang lainnya. An Yan langsung marah, "Apa yang kamu lakukan? Minggir, pada." Saat ini, An Yan takut menyinggung Lin Tian dan 5 keajaiban, dan bahkan debu juga merupakan jalan napas. "Apa yang kamu lakukan?" "An Chang Lao, ada aturan di klan. Orang-orang yang bukan dari klan kami tidak diizinkan memasuki klan kecuali mereka diizinkan oleh pemimpin sekte. Saya sudah memberitahu pemilik pintu, yang meminta saya untuk menerima mereka.
jalan napas Anyan, tetapi orang-orang itu saling memandang. Jelas ada ketakutan, dan saluran napas Anyan. Apakah Anda tidak percaya apa yang saya katakan? Pada saat ini, seorang pria gemuk datang tidak jauh, dan mantel kulit merah, tangan ke belakang, senyuman. Ancang Lao, kamu tidak menyalahkan mereka. Mereka juga untuk kebaikan klan. Iblis gemuk, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Sekarang biarkan mereka pergi. Anyan tahu bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas orang-orang di depannya. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Sementara iblis gendut itu tertawa dan berkata, aturan adalah aturan. Saya tidak bisa membuat keputusan. Apa maksudmu? Sangat sederhana. Selama Master Pintu memberitahu saya segera melepaskan orang. Aku akan memberitahu Tuan Pintu, bahwa Anyan marah, mulai mengeluarkan batu suara, tetapi tidak dapat menghubungi pintu Tuhan. Ini membuat alisnya berkerut. Bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Maaf, 12 pertemuan diadakan hari ini, jadi kepala sekolah tidak lagi ada di sini, dan rapat ditutup, dan orang luar tidak dapat menghubungi. Setan gendut itu tertawa. Anyan sangat marah, dan iblis gendut itu tersenyum. Kamu sangat tidak beruntung untuk kembali. Anyan adalah cara yang mendesak. Iblis gemuk, saya menyarankan Anda untuk memberi jalan dengan cepat. Jika tidak, konsekuensinya Anda tidak dapat menanggung. Konsekuensi? Apa konsekuensinya? Mengapa Anda mengundang beberapa orang besar kembali? Kalau begitu aku akan melihatnya. Setan gemuk memandang Lin Tian dan kemudian tersenyum. 2 abadi, 6 iblis, aku berkata Penatuan, kamu memiliki kemampuan, bahkan yang abadi pun berani sampai di sini. Apa yang terjadi dengan yang abadi? Jalan napas Anyan itu, dan iblis gemuk berkata sambil tersenyum. Dalam ribuan tahun terakhir, hubungan kita antara kerajaan iblis dan kerajaan peri tidak baik. 3 gerbang utama di atas telah dipesan. Selama kita melihat yang abadi, setiap gerbang utama harus dihentikan dan asalnya harus diperiksa dengan cermat. Apakah Anda lupa perintah ini? Aku sudah memeriksanya, tidak masalah. Anyan berkata dengan marah, tetapi Fei Mo menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu membawa yang abadi kembali untuk demi kamu sendiri. Jadi aku harus tutup mulut mereka dulu, minta pemimpin sekte untuk menginterogasi mereka, dan kemudian bertanya tentang 3 yang di atas. Anyan mendengar iblis gemuk ingin menangkap Lin Tian, segera memarahi kalimat, kamu tidak ingin hidup. Penatuan, kenapa kamu begitu marah? Apakah Anda bersalah? Iblis gendut itu tersenyum dan kemudian berteriak, ayo, turunkan 2 makhluk abadi ini untukku. Anyan mendesak, masih minum, siapa yang berani? Bahkan Chen kesal, kamu benar-benar tidak ingin hidup, kan? Setan gemuk adalah senyum aneh, namun, semua konsekuensinya, aku datang untuk menanggung, kamu meskipun naik. Iya, murid-murid itu mengambil perintah, dan Anyan berdiri di depan Lin Tian dan yang lainnya, melindungi mereka, dan berkata kepada Fei Mo dan murid-murid lainnya, jika kamu berani memindahkannya, injaklah aku. Bahkan Chen juga berkata, saya menyarankan Anda, sebaiknya Anda tidak melakukannya, jika tidak, Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Setan gemuk mencibir, Ancang Lao, apa maksudmu? Apakah Anda ingin bertarung dengan murid-murid kami demi yang abadi? Bab 2204 setelah selesai, dia memanggil murid-murid di sekitarnya, kamu lihat, ini adalah yang lebih tua, yang biasanya kamu hormati, demi orang luar, dia masih abadi, dan dia ingin bekerja keras denganmu. Anyan berkata dengan marah, iblis gemuk, jangan menyihir orang. Aku menyihir, saya hanya menunjukkan kepada Anda siapa Anda sebenarnya. Iblis gemuk itu berkata dengan sumpah, tapi dia sangat bahagia, hari ini aku akan melihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Anyan tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini menyakiti Lin Tian, atau dia akan berada dalam masalah tanpa akhir. Jadi dia berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, saya tidak mengharapkan ini, maafkan aku. Tapi Lin Tian berkata, bisakah aku membantumu? Bantuan? Anyan tercengang, dan Lin Tian berkata, untuk beberapa orang yang tidak ada hubungannya dengan klan, saya pikir lebih baik bergegas keluar lebih awal, atau klan akan dihancurkan suatu hari nanti karena dia. Ketika mendengar bahwa Zhongmen dihancurkan, Anyan dan Lian Chen sedikit menggigil, dan Nangongyan berkata sambil tersenyum, Ancang Lao, kakak laki-laki saya telah berbicara. Anda dapat memberitahu saya apakah Anda membutuhkannya atau tidak. Jika Anda membutuhkannya, saya bersedia membantu. Anyan berkata dengan cepat, Tuan Lin, saya akan menyelesaikannya sendiri, silakan lakukan. Tapi kata-kata Lin Tian, dalam pandangan iblis gemuk, menghinanya, jadi dia menambahkan, Ancang Lao, 2 makhluk abadi yang kamu bawa sangat gila, beraninya kamu menghinaku seperti ini. Anyan berbalik dan memarahi, kamu yang mencari sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tapi semua orang menatapku dan jelas bahwa mereka memarahiku, kata iblis gendu,
lepaskan momentumnya, dan kemudian berteriak kepada orang-orang, semuanya, tunggu dan bergabunglah dengan saya untuk mengeluarkan orang-orang ini. Ia, selesai berkata, iblis gemuk memimpin untuk bergegas keluar, dan Nangongyan memandang anak iblis itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak untuk dibersihkan. Tidak masalah, setelah anak ajaib itu selesai, salah satu dari mereka mengambil pistol naga ajaib dan yang lainnya membuat gelembung. Di tempat, banyak orang dipukuli atau terjebak. Setelah melihat 5 keajaiban itu, mereka berkomentar satu persatu, kedua boneka kecil ini bagus. Tidak, mereka tidak tua, tapi daya ledak mereka sangat mengerikan. Ada banyak potensi di masa depan, setan gemuk dibutakan, terutama melihat orang-orang di sekitarnya, satu persatu terjebak atau dipukuli. Dia segera kembali ke Zhongmen, berdiri di belakang susunan, dan mulai memfitnah Anyan. Anyan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anyan tapi jalan napas, itu salahmu sendiri. Iblis gemuk itu penuh semangat, penjahat itu mengeluh, tunggu, saya akan memberitahu para tetua sekte. Setelah itu, Feimo mengeluarkan sinyal marah bahaya dan melihat api naik di langit, kemudian ada kicauan burung di udara. Setelah beberapa saat, banyak tetua dan sekelompok murid muncul berturut-turut. Ada apa? Salah satu tetua, mengenakan jubah ungu, berkata dengan tergesa-gesa. Setan gemuk segera mengeluh, Penatua, ini adalah seorang Yan, dengan 2 abadi dan beberapa iblis, datanglah ke sekte kita untuk membuat masalah. Ketika para tetua melihatnya, mereka adalah 2 makhluk abadi dan beberapa iblis. Anyan dengan cepat menjelaskan, tolong jangan dengarkan dia, Penatua. Penatua, dengan wajah serius, Anyan, apa yang terjadi? Anyan menjelaskan masalah ini, tetapi iblis gemuk itu bersikeras bahwa dia tidak menerima pemberitahuan dari pemimpin sekte. Adapun yang lebih tua, dia mengerutkan kening dan berkata, Ancang Lao, kamu tidak bisa masuk sampai pemimpin sekte memberitahumu. Anyan sedang terburu-buru, Penatua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang tidak bisa dilakukan? Apakah kita harus melihat wajah beberapa makhluk abadi ketika kita terbakar? Tetua itu jelas tidak nyaman, tetapi karena Anyan adalah yang lebih tua, dan jika pemimpin sekte memerintahkannya, dia harus menyimpannya. Tapi Anyan tahu kemampuan Lintian dan yang lainnya, jadi dia panik, Penatua, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan memiliki yang lain. Lain kali, peluang apa? Anyan harus mengirim pesan, pemimpin sekte meminta saya untuk menariknya masuk. Jika kami memblokirnya hari ini, kami akan melewatkan kesempatan ini. Semua orang tidak tahu apa yang dikatakan Anyan, tetapi tetua itu berkata dengan sengaja, kita adalah 12 penguasa dunia iblis, dan kita harus melihat wajahnya ketika kita mengumpulkan yang abadi. Saya berkata Penatuaan, apakah Anda gila atau saya terlalu bodoh? Ini didengar oleh semua orang, dan dipahami oleh semua orang. Iblis gemuk kemudian menambahkan cara cuka, yang dikatakan tetua adalah, keabadian semacam ini, tidak menangkap mereka dengan baik, masih menarik mereka. Anyan sedang terburu-buru, bahkan Chen bingung, dan Nangongyan ingin memarahi, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, kamu Wo Xiangsong tidak terlalu menyambut kami, jadi ayo pergi. Nangongyan bertanya-tanya, kakak, apakah kamu berkompromi? Anak iblis itu juga ragu. Tetapi Lintian tidak berkompromi, hanya tersenyum, tunggu, mereka akan datang kepada kita. Keduanya meragukan, Lintian berbalik dan siap untuk pergi. Tetapi iblis gemuk berkata, siapa yang mengizinkanmu pergi? Anyan marah melihat Lintian pergi, dia sangat marah. Saat ini, dia marah melihat iblis gemuk seperti ini. Iblis gemuk, aku akan memberitahumu, ketika tuan pintu kembali, kamu akan mati. Setan gemuk bahkan berkata kepada yang lebih tua, Penatua, Anda tahu, mereka menyakiti begitu banyak orang, bagaimana kita bisa membiarkan mereka mencocokkan beberapa biaya pengobatan? Lupakan saja, itu adalah orang-orang yang diundang oleh pemimpin sekte. Biarkan mereka pergi. Ketika pemimpin sekte kembali, tanyakan apa yang terjadi. Tetua itu sangat malu. Lagi pula, dia tidak ingin memanggil kepala sekolah secara terbuka, jadi dia hanya bisa begitu halus. Sihir gemuk harus tertekan. Ya, Lintian pergi bersama Nangongyan dan yang lainnya. Sementara Anyan menatap iblis gemuk dan para tetua dan berkata, kamu akan menyesalinya. Bahkan Chen menatap para tetua dengan marah, dan akhirnya pergi. Tapi iblis gemuk tertawa, ini Chang Lao, tanpa diduga untuk beberapa makhluk abadi, berani berbicara seperti ini, itu tidak fatal. Yah, jangan bicarakan itu, ayo pergi. Ketika tetua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Anyan dan Lian Chen meminta maaf di luar Huozong, sementara Lintian berkata, jangan apologize kepada saya. Tetapi, Anyan menjadi depresi. Tetapi Lintian berkata,
Saya akan pergi ke tempat terdekat untuk beristirahat, tetapi saya akan tinggal paling lama 3 hari. Jika kamu tidak datang dalam 3 hari, aku akan pergi. Anyan pernah mendengarkan, masih memiliki kesempatan setelah cara yang bersemangat. Ya, saya harus menghubungi Tuan Pintu sesegera mungkin. Tapi Lin Tian menambahkan, pada saat itu, sebaiknya kamu memikirkannya dan datang lagi. Lian Chen tidak tahu arti dari ini, tetapi wajah Anyan tidak bagus, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan kirim." Anyan dan Lian Chen hanya bisa melihat Lin Tian dan yang lainnya pergi. Akhirnya, Anyan marah dan berkata, "Pergi." Lian Chen khawatir, "Paman bela diri, apakah menurutmu Tuan Lin akan marah dan membunuh kami?" "Ya, aku tidak tahu." Anyan lebih gugup dari siapapun saat ini, dan Lian Chen bahkan lebih tertekan. Bagaimana cara menghubungi pemimpin sekte? Pintu terutama terbuka selama 1 hari dan ditutup untuk rapat. Diperkirakan Anda tidak dapat menghubungi sampai tengah malam atau besok. Sekarang, kembali ke klan dulu. Bawa Anyan sangat marah, dan kemudian membawa Lian Chen kembali.